ini kita bersama-sama sudah bisa memiliki calon-calon guru penggerak. Jadi mari kita dukung, mari kita syukuri bersama bahwa teman-teman kita sudah bisa terdaftar sebagai guru penggerak, di mana nantinya ilmu yang beliau dapatkan bisa mengimbaskan kepada kita semua. Paling tidak Bapak Ibu guru yang masih punya kesempatan nantinya pada sesi berikutnya untuk menjadi calon guru penggerak bisa meniru atau memetik pengalaman-pengalaman daripada teman-teman kita yang sudah lolos dari guru penggerak atau teman-teman kita yang sedang menjalankan sebagai guru penggerak ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ibu-ibu yang menjadi calon guru penggerak nantinya betul-betul bisa berbagi pada teman-teman sekalian, sehingga nantinya anak-anak kita di SMP Widyasakti ini betul-betul mendapat pendekatan yang baik terhadap pembelajaran yang mereka dapatkan, sehingga pembelajaran di sekolah ini anak kita semakin bergembira dan tujuan pembelajaran pada masing-masing jenis tadi bisa tercapai dengan baik. Nah, itu harapan saya selaku kepala sekolah, di mana kita semua mari kita dukung bersama daripada aktivitas calon guru penggerak ini. Jadi harapan saya pada ibu-ibu sebagai calon guru penggerak, semoga nanti bisa lolos menjadi guru penggerak, dan bahkan sudah ada teman kita yang menjadi pembina guru penggerak. Itu yang kita harapkan, di mana ilmu nanti bisa tertularkan bagi kita semua. Jadi kita selalu jadi yang merasa kurang, mari kita bisa menerima kelebihan orang lain. Yang rasa punya ilmu lebih, mari kita tularkan kepada teman-teman lain, sehingga jadi keseimbangan, keharmonisan, dan kerjasama yang kuat kita sesama guru di sini. Beberapa itu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Doa-doa yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan perawasan. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Terima kasih kepada kepala sekolah atas sambutannya pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi berbagi mengenai budaya positif yang diisi oleh calon guru penggerak SMP Widyasakti Denpasar. Kepada calon guru penggerak kami persilahkan. Saya MC Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SMP Widyasakti Denpasar. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta diseminasi atau sesi berbagi modul budaya positif pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri kegiatan ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin sudah kenal ya, Titian Joya Suwardani. Di sini saya ditugaskan dan kebetulan mendapat pengalaman lebih awal di pendidikan calon guru penggerak ya. Jadi hari ini saya akan membagikan apa yang saya dapatkan di
PPGP kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, adapun tujuan dari kegiatan saya ini yaitu pertama yaitu berbagi pemahaman mengenai topik-topik budaya positif. Kemudian mengajak rekan guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, kita mencoba mengawali lagi menerapkan ilmu atau topik yang ada di budaya positif. Kemudian untuk mengajak rekan guru nanti membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang pertama di sini untuk wali nanti yang mohon yang minta kita aplikasikan ilmu yang kita dapatkan dengan membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas kita yang tahu ya. Kemudian mulai menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Ya, ini sangat sederhana tapi penerapannya sungguh sulit. Ya, apalagi kita lihat sekarang anak-anak kalau ketemu sama guru cenderung cuek. Ya, ada yang sudah bilang selamat pagi, tapi bagian besar masih kita rasakan cenderung cuek, berlalu begitu saja. Jadi di sini kita di SGP SMP Widya Sakti ingin membangkitkan lagi budaya 5S ini. Dan terakhir, ya ini adalah tugas kami dalam kegiatan aksi nyata untuk menyelesaikan aksi nyata yaitu membuat seminar seperti ini. Baik, sebelum saya mengakhiri, lebih baik kita membuat kesepakatan kelas dulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Di sini saya sudah tulis 3, yaitu hadir tepat waktu. Ya, Ibu saya rasa semuanya sudah hadir sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian jika ingin memberikan tanggapan atau bertanya boleh angkat tangan nanti. Kemudian ikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi nanti yang mohon waktunya untuk mengikuti sampai akhir kegiatan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau dirasa cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita lanjutkan. Biar nggak tegang, ya, biar kita nggak tegang, biar relax dulu. Saya mau ajak main tebak gambar. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di situ ada beberapa gelas yang akan diisi air. Nah, di situ ada kerannya. Jika kerannya itu dihidupkan, kira-kira gelas yang mana yang akan terisi penuh lebih dulu? 4. Alasannya bagaimana? Kalau dilihat dari alurnya, ke semua 2 dan 3 posisi sama. 2 dan 3 posisi sama, tapi yang mengarah dari 2 ke 5 itu tertutup. Kemudian yang dari 3 ke 7 juga tertutup. Kemudian ketika yang 3 masuk menuju 6, tapi itu tertutup. Kemudian yang hanya terbuka sampai di gelas 4 saja. Jadi yang kira-kira paling pertama penuh adalah di gelas 4 harusnya. Bu Surya mengatakan di gelas 4. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Oke. Menurut pendapat saya yang paling tepat penuh adalah gelas 7. Karena pipa yang rendah ada di 1 itu mengalir ke 3, dan pipa yang lebih rendah daripada yang lainnya ada di 3 sehingga mengalir ke gelas 7. Sehingga aliran air yang paling tepat adalah aliran air dari 1 ke 3 terus ke 7. Ada
Ada yang bilang tadi Ibu Surya 4, Bapak kelas sekolah 7. Sekarang kita lihat sama-sama yang mana yang paling cepat. Ya, jawabannya adalah gelas nomor 3. Nah, masih sama dengan yang tadi, yang mana lebih cepat terisi. Bisa diperhatikan dulu. Dapat kita lihat apakah betul gelas 3? Ya, betul banget ya. Gelas 3 yang paling penuh, karena kalau di gelas 7 tadi bolong. Ya, jadi dia mengalirkan untuk dirinya sendiri aja, tidak mengalirkan kemana-mana. Oke, nah itu sedikit ice breathing biar kita nggak tegang. Oke, lanjut. Sekarang saya baru ke topik hari kali ini, yaitu positif. Nah, di modul budaya positif yang pelajari, di situ ada beberapa topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, bisa lanjut. Nah, sebelum saya ke topik yang pertama, yaitu disiplin positif, saya mau mengajak dulu Bapak Ibu untuk merubah paradigma kita, merubah cara pandang kita terhadap murid. Yaitu saya mau ngajak 2 guru untuk bermain. Siapa yang mau jadi relawan? Kita main di depan, santai aja. Kita main dulu. Ini namanya permainan kepal tangan. Nanti ada si A dan si B. Oke, si A Ibu Dewi, ya. Si B adalah Ibu Wida, ya. Nah, ibaratkan ini saya punya sesuatu. Nanti apakah ini tergantung si A. Saya tanya dulu si A. Nanti yang akan membawa ini adalah si A. Ibu Dewi, saya mau tahu apa sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Ibu Dewi. Oh, suami. Ya, suami ya, itu sangat berharga. Oke, anggaplah ini suami Bu Dewi genggam. Ya, oke, mereka ditimbang dulu-dulunya. Oke, nah nanti tugas si B atau Bu Wida akan mencoba, entah boleh merayu, boleh membujuk, boleh mau marahin juga silakan, untuk meminta barang berharga ini. Ya, nanti Bu Dewi terserah mau buka, mau kasih, mau enggak, itu Bu Dewi yang punya keputusan. Ya, silakan Ibu Wida untuk melakukan apapun, ya asal jangan di detok aja kan. Oke, silakan. Saya kalau mau dibuka nanti Ibu Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan boleh duduk kembali, suaminya sambil ya. Oke, nah itu adalah perubahan paradigma. Apa yang terjadi? Apakah Bu Dewi membuka atau tetap menutup tadi kepalanya? Kepala. Kenapa Bu Dewi menutup, tidak mau membukanya? Ya, nah jadi pertanyaannya adalah siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Ya, pertanyaannya adalah
siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita untuk mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Mungkin Pak Masra bisa memberikan kontrol. Ya, tadi kan keputusan ada di diri sendiri, keputusan ada di Ibu Dewi. Ya, jadi yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Ya, begitu juga dengan siswa. Nah, di sini kita diajak untuk merubah bahwa selama ini kita ada namanya ilusi kontrol. Ya, kita berilusi bahwa kita bisa memaksa murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid mengikuti kemauan kita. Ya, dan kita sudah melihat sebenarnya ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itulah paradigma kita sebelumnya, bahwa kalau saat kita mengkritik anak, memberikan saran kepada anak, kita bisa merubah karakter mereka. Tapi sebenarnya yang bisa merubah mereka adalah mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan-penguatan, nasihat-nasihat yang kita berikan itu efektif. Ya, kemudian yang terakhir ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita beranggapan bahwa kita bisa berhak memaksa orang lain. Di sini berhak memaksa murid. Ya, itulah paradigma dan kita diminta untuk merubah. Oke, lanjut. Nah, kalau kita sudah bisa merubah paradigma kita, barulah kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif. Oke. Nah, apa itu disiplin? Oke. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri atau disiplin pada diri murid. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju tujuan atau apa yang dihargai. Tapi kita, budaya kita di Indonesia, disiplin itu berubah maknanya. Ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itulah pikiran kita tentang disiplin, ya, budaya kita di Indonesia. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya kalau kita memaksa murid akan ada ketidaknyamanan kalau mereka tidak menerima, ya. Kemudian bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu adalah makna dari disiplin. Poin yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini muaranya nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, kita akan berawal dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Blaser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Bosen juga mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi prinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pengertian dari nilai kebajikan. Nah, kalau kita di Indonesia, kita sedang digalakkan dengan nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ada beberapa nilai kebajikan yang ditanamkan di sana.
Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu. Yang kedua, mandiri. Berarti mereka memiliki rasa untuk maju berkembang, yaitu mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ya, sekarang anak-anak diajak, dipacu untuk mereka mampu bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong dan terakhir kreatif. Nah itu cuman ya beberapa nilai kebajikan universal. Ya, ada lagi yang lain, ada kerjasama, ada bertanggung jawab, ada religius, kemudian disiplin waktu, ya, dan masih banyak lagi ya. Nanti di scan kelas baru kita bisa lihat. Oke, lanjut. Nah, berikut teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, pada prinsipnya motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri kita. Ya. Kemudian motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul dari diri kita sendiri. Ya, kalau motivasi ekstrinsik itu terjadi cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ya, makanya mereka berusaha untuk tidak melanggar. Itu adalah ekstrinsiknya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Berarti selama ini saya mengalami ya, saya mau memberikan nilai biar dapat nilai plus. Saya bilang nanti siapa mau maju, saya dapat nilai, saya kasih nilai plus. Nah, baru anak-anak mau maju. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Dari kita yang memotivasi, bukan anak itu sendiri yang ingin maju ke depan. Kemudian untuk motivasi intrinsik, yaitu datang dari diri murid itu sendiri atau diri orang itu sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Pada umumnya akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini, misalnya. Nah, itu adalah motivasi yang muncul dari diri anak tersebut, yaitu intrinsik. Nah, kemudian berikutnya ada topik hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, mungkin untuk hukuman dan penghargaan kita sudah biasa mendengar ya. Hukuman berarti ada verbal, penghargaan juga. Nah, untuk hukuman dan penghargaan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Mau dapat nilai besar, silakan maju, bisa kasih nilai plus. Nah, itu namanya penghargaan. Itu datangnya dari luar. Kemudian hukuman, mereka biar tidak dihukum, misalnya harus datang lebih awal gitu. Nah, berarti itu motivasi dari luar. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini termasuk motivasi intrinsik yang datang dari diri siswa itu sendiri. Menurut Alif Kor mengatakan bahwa penghargaan sama dengan hukuman. Nah, ini yang merubah saya juga pada saat mempelajari modul ini, bahwa penghargaan yang kita berikan, nilai-nilai yang saya berikan, poin-poin plus itu ternyata sama dengan hukuman. Ya, dalam arti seseorang akan melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya, benar kan ya Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama dengan dia. Halo? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami pengalaman ketika dibilang akan
dari mereka. Terus saya bisa Bu, ada nggak? Mungkin bisa berbagi pengalaman atau mungkin hal yang lain. Dikasih ancaman atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa berbagi pengalamannya. Sesuai dengan apa yang saya alami, jadi setiap kali di kelas kalau mengajar memang biasa anak sudah siapa mau nilai bagus ya, kalau kita tidak berikan motivasi seperti itu pasti dia apalagi kalau kita kasih tugas tanpa adanya kasih nilai apa enggak pasti ya. Oke, semua Ibu, ya saya rasa juga Bapak Ibu yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa dampak yang terjadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak. Pertama, itu bisa berpengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, yang kedua, penghargaan dapat merusak hubungan. Ya, ada ini saya juga pernah mengalami ketika kita memberi penghargaan kepada si A, ada kecemburuan dari si B. Ya, itu bisa merusak hubungan ternyata. Dan benar saja, Bu, kok lihatnya dikasih? Ya, itu bisa berubah hubungan dan cara pandang mereka terhadap kita ataupun kepada orang yang diberikan penghargaan itu. Ya, mungkin kita juga mengalami hal itu. Yang kedua, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dia hanya mau maju hanya karena untuk dapat nilai, bukan motivasi dari dalamnya dirinya sendiri. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kalau maju mungkin itu biasanya yang penting angkat tangan, maju, ngomong, dapat nilai plus. Ya, entah itu benar atau salah, mereka kurang menghiraukan. Ya, dan terakhir penghargaan mengurangi ketepatan, sama seperti tadi ya. Pokoknya yang penting saya dapat nilai situ. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Ya, topik kita berikutnya. Dan di sini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu, terutama untuk wali, berpraktek nanti ya di kelas masing-masing. Next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita di sekolah kan sudah punya peraturan nih. Kita sudah punya peraturan. Kenapa harus buat keyakinan kelas tadi? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawabannya? Mengapa kita pakai helm kalau kita mau berkendara? Untuk apa? Jawabannya mungkin dari Bu Dwi. Kenapa kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor? Untuk menjaga terjadinya kecelakaan. Supaya keamanan terjaga dari kecelakaan tidak kalau terjatuh itu, kalau terbentur, kalau pakai helm kan tidak terlalu. Untuk jaga apabila nanti terjadi kecelakaan biar kita nggak terluka apa-apa. Kalau kita sederhanakan untuk keselamatan, ya untuk keselamatan. Oke, untuk pertanyaan kedua. Nah sekarang kemarin ada saat COVID dan sampai sekarang kita juga masih lakukan yang namanya 3M. Pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Untuk apa kita melakukan itu? Mungkin Bapak Dek, mengapa kita harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak? Karena di
situasi saat ini COVID-19 ini supaya tidak tertular lagi gitu, supaya kita mencegah untuk namanya misalkan ada gejala-gejala, makanya kita menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Ya, kalau kita sederhanakan itu untuk kesehatan, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Nah, memakai helm, kemudian memakai masker dan lain-lain tadi itu kita melakukannya dari diri kita apa dipaksa. Bapak Ibu mau menggunakan helm, ini kita kembali ke diri kita ya. Mau memakai helm, mau pakai masker, itu dalamnya dari diri kita apa karena dipaksa oleh diri kita? Karena dari diri kita atau dipaksa apa? Karena dari diri kita sendiri juga ada aturan dari pemerintah. Seandainya tidak ada aturan, tapi ada COVID, Bapak takut kepalanya ya supaya ini mudah-mudahan terjadi. Takut misalnya ada kecelakaan, tetap mau tidak pakai helm, apa mau pakai helm? Pakai helm, karena kita punya motivasi dari dalam. Itulah yang namanya keyakinan, ya, kesehatan, kemudian keselamatan, itu namanya keyakinan yang datang dari diri kita sendiri. Nah, itulah yang kita harapkan dari diri kita dengan membentuk keyakinan keras. Ya. Nah, ini jawabannya ya dari pertanyaan tadi. Itu kemungkinan jawabannya ya untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Kesehatan dan keselamatan tersebut merupakan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu yang disepakati, baik dia tersurat maupun tidak tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi kalau dia sudah yakin, itu datangnya dari diri sendiri, dia pasti akan tergerak dan lebih bersemangat untuk melakukan keyakinannya itu. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu meyakini dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikannya, dan dibalik peraturan tersebut dan apa tujuannya. Ya, jadi kita tetap ada peraturan kelas atau peraturan sekolah itu tetap ada, tapi kita sederhanakan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan ada banyak, nanti di keyakinan kelas kita sederhanakan lagi. Misalnya tadi menggunakan helm keselamatan, atau mungkin datang 15 menit, itu 15 menit belum bel, nah itu disiplin waktu, misalnya. Atau sembahyang atau berdoa di awal dan di akhir pelajaran, itu kalau keyakinannya kita katakan lagi, yaitu religius, bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa juga bisa, yaitu namanya keyakinan kelas. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik, maka akan timbul sebuah lingkungan positif. Ya, nah ketika sudah muncul lingkungan positif, akan menjadi sebuah kebiasaan yang dinamakan budaya positif. Berarti kita sudah berbudaya, ketika kebiasaan ini bisa kita lakukan terus-menerus, yang berawal dari peraturan menjadi keyakinan dan disebut positif, akan menjadi sebuah budaya positif. Selanjutnya, nah sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membedakan yang mana peraturan, yang mana keyakinan. Nah, di gambar 1 ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ada 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tidak melihat ketika guru menjelaskan
Gambar kedua, religius, disiplin, menghormati dan menghargai orang lain, semangat 5S. Menurut Bapak Ibu, gambar yang pertama atau gambar 1 itu termasuk peraturan tapi keyakinan. Yang nomor 1 itu peraturan. Yang nomor 1 itu peraturan, karena dia lebih global, lebih terinci ya. Sedangkan yang kedua itu keyakinan. Jadi kalau kita bisa bedakan, kita bisa bilang kalau di peraturan itu dia lebih ke poin, ya lebih terperinci. Sedangkan kalau keyakinan lebih global, dia lebih abstrak. Jadi di sini membolehkan keyakinan. Nah, ketika dia melanggar satu keyakinan, kita bisa membuat kesimpulan, oh kamu melanggar satu itu. Kalau yang berdoa, kalau dia tidak berdoa, ya dia melanggar berdoa saja. Sedangkan kalau kita buat religius, bisa jadi dia tidak berdoa, bisa jadi dia mengganggu temannya, itu. Ya jadi dia lebih cakupannya lebih luas. Tuh. Nah, berikut cara-cara pembentukan keyakinan klasik. Pertama, dia lebih abstrak, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian berupa pernyataan lebih universal, kayak keselamatan, kesehatan, religius dan lain-lain. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti kalau dia kalimat positif, tidak boleh kata bukan tidak boleh ya. Kalau bisa ya jangan ada kata jangan atau dilarang seperti itu. Ya kalau itu kan memaksa gitu, tidak ada keyakinan dia. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya kita ambil poin-poin seperti di sana. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Ya kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Kalau memang tidak bisa kita lakukan, ya kita jangan masukkan itu keyakinan kelas kita. Tapi suatu saat akan bisa berubah. Ya semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Jadi nanti pada saat membuat keyakinan kelas kita mengajak seluruh siswa dalam surat pendapat. Mereka yang membuat keyakinan, bukan kita. Agar apa yang mereka buat, mereka bisa laksanakan. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali. Jadi juga suatu saat bisa saja keyakinan itu berubah sesuai dengan kondisi atau lingkungan tersebut. Oke. Nah ini lagi ada latihan. Itu dikasih kata-kata kalimat berupa peraturan. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana jadi bahasanya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin ibu bisa memberikan katanya. Kira-kira keyakinannya seperti apa untuk katanya? Berarti keyakinan kelasnya seperti apa? Jangan kita keluar. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu kita saling menghargai. Ya, jadi nanti keyakinan kelasnya menjadi saling menghargai atau menghormati. Itu dia. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa ini? Jangan menggunakan narkoba, itu nanti peraturannya. Untuk keyakinan kelasnya bisa jadi kesehatan. Ya, kesehatan. Berarti dia lebih global, ya lebih abstrak. Oke, berikut jawabannya ya, yang sudah disediakan. Nah itu. Selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti bertanggung jawab. Ya, keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Kemudian tadi dilarang menggunakan narkoba ya, kesehatan.
Kemudian gunakan masker bagi kesehatan ataupun keselamatan berbangsa. Jangan berlari di koridor, itu keselamatan. Gimana? Ada bayangan nggak Bapak Ibu untuk membuat kabinet kelas nanti? Ya, nanti akan yang jelaskan lebih rinci ya bagaimana. Program yang sudah melakukan di kelas 9B ini yang berbicara bagaimana alurnya direksi kita bisa mendapatkan buat kegiatan. Ya, ini ya kegiatan yang kemarin di kelas 9B. Pertama saya minta dulu anak-anak membuatkan peraturan dulu, peraturan yang mereka yakini di buku mereka masing-masing, boleh seberapa pun mereka mau buat di bukunya. Nah setelah itu saya ajak mereka menuliskan ke depan. Ya, ada yang menuliskan di hadir 15 menit, kemudian tidak mengganggu teman, tidak menyela, katanya lagi. Ya, nah ketika sudah terkumpul, ya yang paling pojok itu masih berupa peraturan. Kemudian yang kategorikan, mungkin yang masuk ke religius yang mana, yang masuk menghormati orang lain yang mana, yang masuk ke bertanggung jawab yang mana, gitu. Ya. Berikut adalah hasil akhirnya ini yang dapat 5 keyakinan kelas. Yang pertama disiplin waktu. Kemudian di sana ada yang membuat 15 menit sebelum bel pelajaran. Kemudian ketika bel habis istirahat harus semua sudah di kelas, itu yang kita lakukan. Bisa buat disiplin waktu. Kemudian tanggung jawab. Kemudian mereka membuat tiket. Ya, tiket datang lebih awal gitu. Jadi mereka bertanggung jawab dengan kelas yang mereka dapat. Bersemangat, nah aktif dalam pembelajaran itu yang mereka buat. Kemudian senyum, salah kata sopan santun ini, memberikan salam ketika bertemu guru, ketika ada tamu masuk kelas, itu yang mereka tulis kemarin. Dan saling menghargai dan menghormati. Mereka membuatnya salah tidak boleh menyela pembicaraan orang gitu. Maka saya buatkan kelasnya menjadi menghargai dan menghormati orang lain. Ya mungkin untuk Bapak Ibu guru, khususnya mungkin untuk para wali yang bisa minta Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama, yaitu membuat keyakinan kelas. Berikutnya adalah topik 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Kita lihat satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup. Nah ini sifatnya adalah fisiologis. Ya, saya rasa semua orang akan memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, misalnya kesehatan, rumah, makan, minum, ya dan yang lain-lain. Itu termasuk ke kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Berarti ini ada koneksi dengan orang lain. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ya, mungkin di kelas mereka agar menjadi bagian, merasa menjadi bagian dari kelas tersebut, itu kebutuhan rasa kasih sayang, sama dengan di keluarga ya. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengalaman.
meninggalkan sebuah pengaruh di sana. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar pada penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin kita bisa lihat ya di anak-anak. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi itu adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang memiliki kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Berarti ini adalah kebutuhan kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain dan tertawa. Ya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi ketika diajak bermain atau melakukan hal-hal yang mereka senangi. Mereka suka bermainan dan suka mengkoleksi barang-barang, suka bergurau, suka lucu dan menggemaskan. Jadi itu anak yang memiliki kebutuhan kesenangan yang tinggi. Nah, berikut topik yang lain yaitu 5 posisi kontrol. Ya, kita sebagai guru ataupun orang tua memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja? Ya, pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kita lihat satu-satu. Sebagai penghukum, ya, kita sebagai orang tua ya pasti memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, di mana penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya, menerapkan posisi penghukum akan biasanya orang yang menggunakan posisi penghukum dia akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu ada salah. Nah, berarti kita di posisi penghukum, ya, atau selalu dan pasti selalu kamu aja yang bermasalah. Ya, mungkin kita menyadari ya, saya juga menyadari saya berada di posisi penghukum ternyata pada saat itu. Lanjut, membuat rasa bersalah. Posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut dia. Membuat orang bersalah akan menggunakan kepentingan dan membuat orang lain tidak nyaman atau merasa bersalah ataupun susah hati. Nah, kata-kata yang biasanya diucapkan dalam posisi membuat rasa bersalah ini adalah, ibu kecewa sekali nak kamu seperti ini. Ya, yang tidak pernah melakukan itu. Ternyata saya di posisi membuat rasa bersalah. Gimana kalau orang tuamu tahu kayak gini? Gimana perasaan orang tuanya? Nah, kita juga pernah melakukan itu ya, dia rasain yang sendiri ini. Ya, nah, dampak dari posisi ini itu akan membuat anak merasa rendah diri. Ya, rendah hati ya. Bukan berarti rendah hati itu dia polos, bukan. Dia akan merasa dirinya tidak berharga. Ya, ternyata ucapan itu bisa mengganggu atau mengurangi psikis anak yang mengecewakan orang lain. Kemudian posisi sebagai teman. Guru sebagai posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi ini ada positifnya, ada negatifnya. Ya, kalau positifnya akan terjalin hubungan
saat mereka melakukan pelanggaran mungkin tidak ada yang membantu dan dia akan merasa kecewa. Ataupun ketika dia melanggar, kita tidak bisa membantu dia akan kecewa. Nah, ternyata itulah dampak dari posisi teman. Ya. Oke, lanjut sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau, dia menggunakan peraturan-peraturan sebagai acuan dan biasanya memberikan konsekuensi ketika ada pelanggaran. Biasanya guru sebagai pemantau akan berkata, peraturannya apa ya? Kamu ingat nggak peraturan sekolah bagaimana gitu misalnya? Apa yang kamu telah lakukan? Nah itu. Kemudian akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Berarti kita berada di posisi sebagai pemantau atau monitor. Dan terakhir ada posisi manajer. Ya, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Berarti kita merangkul murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi. Berarti kita duduk sama-sama dan kita sama-sama menyelesaikan murid yang mencari solusi sendiri terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Tuh. Nah, kata-kata yang biasanya disebutkan yaitu apa yang kamu yakini, apakah kamu meyakininya, kemudian jika kamu meyakininya, maukah kamu memperbaiki? Nah, gitu. Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu atau apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, itu sebagai manajer. Oke, sekarang saya ingin bertanya. Kita berefleksian, kita mengingat lagi, pastinya kelima posisi itu pernah kita alami. Ya, pada saat menghadapi siswa atau murid kita. Kira-kira posisi kontrol mana yang Bapak Ibu pernah lakukan atau terapkan? Oke, Bu Erni, ini bisa memberikan pendapat. Terima kasih. Nah, saya sama guru selalu kita lakukan ya tiap hari pasti bagian monitor ya, monitoring siswa ya, dari sikap, perilaku, kedisiplinan buat sering kita lakukan setiap hari. Ya, Bu Erni benar berada di posisi monitor ya, berarti kita berpacu atau bertumpuan pada peraturan kemudian diberikan sanksi. Nah, ini topik yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu langkah-langkah kita, ya ini langkah yang ideal ya. Ketika kita menghadapi anak yang melakukan sebuah pelanggaran, itu ada tahapan-tahapannya. Nanti akan ada video yang saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan videonya, dan ada juga kayak ada bermain peran bagaimana seorang guru melakukan segitiga restitusi kepada seorang muridnya. Oke. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menguntungkan murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah? Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesal, Pak. Kesal banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain mereka di depan kelas. Kesal banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka, Pak. Kesal banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, jika permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Jadi pemaparan dan simulasi dari penerapan segitiga restitusi. Tadi ada 3 ya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, terakhir untuk topik sudah selesai ya. Sekarang saya minta tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa topik, disiplin, kebebasan universal, keyakinan kelas, kemudian motivasi, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, setelah mendengarkan pemaparan tadi,
tentang budaya positif, apa yang Bapak Ibu dapat tangkap? Mungkin yang paling ngena atau mungkin yang paling Bapak Ibu sapi, mungkin bisa dikasih satu tanggapan dan kita tahu waktu juga karena sudah beliau anak-anak saudara. Mungkin saya tanggapi sedikit. Terima kasih kepada Bu Suardani. Saya apresiasi sudah berbagi di sini, memberikan ilmu, informasi kepada kita di sini. Dari sesi berbagi yang Ibu sampaikan, ternyata budaya positif itu sebenarnya sudah dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah kita. Namun menurut saya pentingnya kita di sini bersama rekan-rekan guru, murid dan semuanya untuk saling bekerja sama agar siswa kita mau menerapkan budaya positif tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga nantinya ini tentu akan mampu meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan meningkatkan kemajuan sekolah kita bersama yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ida tanggapannya. Jadi di sini kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif juga, cuman di sini kita saling merangkul, saling kerjasama dan berkomitmen sehingga menjadi sebuah budaya yang menjadi keunggulan kita, terutama kepada anak-anak. Nah, di sini seperti yang sudah sebutkan tadi, yang mohon kepada Bapak Ibu Wali, terutama ingin untuk mungkin bisa dilakukan mulai hari Senin untuk membuat keisian kelas. Nanti bisa didokumentasikan berupa foto atau video. Oke, kalau nanti kurang jelas bisa nanti boleh saran atau CCP yang lainnya juga bisa. Oke, nanti dokumentasinya Bapak Ibu bisa share di grup komunitas praktisi. Kalau ada yang belum bergabung, silakan untuk bergabung. Oke, silakan nanti bagaimana hasilnya, bagaimana tahapannya, boleh berupa video ataupun foto. Oke. Yang kedua, nanti juga yang kita ingin galakkan lagi, ingin kita bangkitkan lagi, yaitu budaya 5S. Sejuk, sapa, salam, dan sopan santun. Ya, mungkin kita sebagai guru bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Mungkin kalau mereka yang cuek, kita yang mendahului. Pagi mungkin Swastiastu atau apa. Yang lihat anak sudah banyak ya, kalau ketemu sama guru mereka salah, ada yang salim juga, ada yang bilang Swastiastu, tapi ada juga mungkin untuk mereka yang mungkin belum tergerak, yang belum tergerak untuk melakukan kita sebagai guru bisa memberikan contoh. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, bukan harapan CGP saja, tapi harapan untuk sekolah bisa terwujud dan menjadi sebuah budaya. Alangkah senangnya ketika guru memasuki area sekolah disambut oleh anak-anak dan kita pun menyambut mereka, menyambut anak-anak ketika masuk ke lingkungan sekolah. Nah, ini bagian akhir dari sesi berbagi saya, yaitu refleksi. Mohon Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya, bisa diisi melalui Google Form. Nanti akan di-share di grup WA dan Bapak Ibu guru bisa mengisinya. Boleh mengisinya sampai waktu nanti malam boleh. Tidak harus sekarang. Nanti siap-siap atau ini nanti yang mau dikirimkan. Boleh sampai nanti malam, jangan tunggu tanggapannya. Oke, demikian sesi berbagi yang lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu khususnya dan kepada sekolah kita agar bisa menjadi lebih baik. Jika ilmu yang dapatkan
Niko yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Jika yang ada salah kata, ada salah ucap, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang untuk dengan Pramo Sakti. Om Sakti, Sakti, Sakti. Tanggapan, saran, serta harapan bagi Ibu Guru Swardani. Tanggapan saya mengenai pembelajaran yang Bu Guru Swardani berikan itu sudah cukup baik, dan beberapa waktu lalu kami membuat keyakinan kelas yang dibimbing oleh Ibu Guru Swardani sendiri itu sudah cukup berjalan dengan baik, walaupun hanya ada beberapa kendala yang menghambat keyakinan tersebut. Saran yang dapat saya berikan yaitu Bu Guru lebih mengembangkan kembali penjelasan dalam pembahasan materi, serta Bu Guru lebih memantau keadaan di kelas agar tertib untuk menjalankan keyakinan kelas kami. Harapan saya yaitu Bu Guru bisa membimbing kami agar keyakinan kelas kami bisa berjalan dengan lancar, serta materi yang Ibu bawakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.